Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan sehat kita menjadi ladang amal soleh, menjadi nilai kebaikan setiap harinya. Oleh karena itulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Termasuk tatkala kita diamanati oleh Allah, anak usia dini yang sedang tumbuh berkembang, maka yang sangat dibutuhkan oleh kita adalah kesanggupan dan kemampuan sabar. Ya. Ingat Bunda, sabar itu harus dijadikan prinsip dalam hidup. Karena ujiannya berlangsung setiap hari. Ya. Sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak sabar, seringkali emosi marah, nafsu bergejolak di dalam diri kita. Apalagi anak-anak kita yang tiba-tiba ngadat, tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba dia ingin mainan, ya, tidak membeli mainan, dia mendadak menangis menjerit-jerit, ya, atau mengajak ingin bermain. Ya. Tidak sedikit dalam kenyataan yang kita perhatikan, baik Bunda dan Bapak tidak kuat menghadapi anak usia dini yang sedang tumbuh pesat perkembangan sel-sel otaknya. Ya. Oleh karena itu, yang kita bahas pada kesempatan ini adalah karakter kecerdasan majemuk anak usia dini. Ya. Saya pernah menyinggung beberapa tayangan yang lalu bahwa kecerdasan itu terbagi ke beberapa bagian. Ada kecerdasan naturalis, ya, ada kecerdasan verbal, ada kecerdasan matematis, ya, ada kecerdasan spiritual, ya, dan lain-lain kita pernah bahas itu. Ya. Nah, kecerdasan majemuk bisa ada pada seorang anak. Bahkan boleh jadi Bunda yang sekarang memiliki anak usia dini, anak tersebut memiliki kecerdasan majemuk. Ya. Contoh kecil, ya. Kecerdasan majemuk misalnya, ya, ada anak yang suka dia tuh menari, itu kecerdasan kinestik. Tubuhnya itu ingin bergerak. Ya. Tapi satu ketika juga dia senang, misalnya kepada binatang yang kita ketakut, misalnya dia senang kepada binatang ulat, ya, kan menjijikan, ya. Tetapi justru di sini ada perpaduan. Satu saat dia, anak kita itu kecerdasan kinestiknya bagus, olah tubuhnya, apalagi kalau ada tari menari, dia bisa mengikuti, ya. Tetapi juga dia senang ketika melihat ada binatang-binatang kecil yang menarik perhatian. Itulah ada perpaduan. Ya. Oleh karena itu, jangan dipandang remeh ketika anak usia dini mulai muncul perkembangan otaknya, ya, kecerdasannya terhadap hal-hal yang baru. Ya. Coba saja Bunda lihat ketika dia nonton TV, dia pasti hafal, ya, iklan yang ada di TV. Atau ketika dia menonton film Upin, Ipin, itu ada kata-kata yang membuat anak-anak senang. Ya. Nah itu apa sebabnya? Karena anak cepat sekali meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Maka anak belajar dari apa yang dia lihat sehari-hari. Termasuk dia belajar dari apa yang Bunda katakan.
dari apa yang di sekitarnya diucapkan, maka dia pun akan mengikuti. Ya begitulah karakter anak. Ya. Ini pengalaman menarik ketika ada orang tua yang ngobrol dengan saya, ketika dia berbicara kepada anaknya, kamu ini gimana, nggak bisa diatur? Kalau anak baik itu jangan banyak ngomong, ya. Ikuti kata bunda. Ya. Nah, rupanya terekam kata-kata itu. Ya. Ketika bundanya melakukan perbuatan yang dia sendiri tidak sadar melakukan itu, maka anak mengulang. Bunda ini gimana? Kan kata bunda tidak boleh begitu. Apa yang terjadi dengan bunda itu? Dia malu sendiri. Nah itulah, makanya anak akan merekam apa yang pernah dia ingat. Dan rekamannya itu sangat tajam sekali. Kenapa? Karena sel-sel otaknya, sel-sel sarafnya, neuron itu sedang tumbuh pesat. Apalagi usia ketika memasuki 3, 4, 5 tahun. Ya. Itu karenanya harus lebih berhati-hati dalam sikap dan perbuatan. Ya. Karakter kecerdasan majemuk ini yang pertama, pada prinsipnya semua intelijensi berbeda-beda, tapi sederajat. Jadi setiap anak itu memiliki intelijen, ya, yang mereka itu pada dasar sudah jadi fitrah diberikan oleh Allah. Ya. Kemampuan dia untuk belajar tentang sesuatu ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Tidak ada anak yang kecerdasannya menurun terus, tidak mungkin. Ya. Misalnya satu contoh, ada anak yang dia tidak bisa hitungan-hitungan, atau dia paling tidak suka belajar menari, tetapi dia lebih senang kepada bidang yang lain. Nah ini terjadi sesuatu yang memang anak itu sudah dari bawaannya memiliki kecerdasan yang dibawa sejak lahir. Nah, oleh karena itu, yang kedua, kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar tidak persis sama. Ya. Jadi semua manusia pada dasarnya cerdas. Ya. Terlebih bayi yang baru lahir, anak yang sedang tumbuh berkembang, mereka cerdas. Ya. Dibuktikan dengan apa kecerdasannya? Ya. Dengan perilaku sehari-hari. Ya. Dia cepat menerima informasi, dia cepat belajar dengan kata-kata. Dan anak belajar kata-kata yang diikuti ucapannya dari orang tua, itu sangat cepat sekali. Kosakatanya begitu cepat. Kenapa? Karena rekamannya begitu bagus. Nah, ini yang penting. Kemudian yang ketiga, terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap-tiap kecerdasan. Maka dengan latihan, anak dapat membangun kekuatan kecerdasan dan menepis kelemahan. Jadi semuanya proses dengan latihan. Ya. Jika anak misalnya semula dia naik sepeda jatuh lagi, tetapi ketiga kalinya, keempat kalinya dia akan berupaya untuk belajar keseimbangan. Apakah itu bukan cerdas anak itu? Ya. Dan orang tua memotivasi anak untuk terus belajar. Ini. Ya. Kemudian semua kecerdasan yang berbeda-beda itu saling berkaitan. Ya. Untuk satu kecerdasan kegiatan membutuhkan lebih dari satu kecerdasan. Ya, ya tadi itu. Ya. Ada anak yang mungkin dia tuh pandai menggambar, melukis. Ketika ada tugas untuk mewarnai, dia bisa memadukan antar warna. Ya. Tetapi dia pun, ya, ketika diberi kesempatan untuk bermain di lapangan yang luas, maka larinya begitu cepat, kemudian dia semangatnya begitu tinggi, sampai teriak-teriak ketika dia memasukkan bola saat bermain sepak bola. Nah itu pun anak sudah terlihat kecerdasannya dalam kinestik. Ya. Kemudian kecerdasan pada prinsipnya ditemukan di seluruh dunia. Jadi ini para ahli sudah meneliti bahwa pada dasarnya seluruh manusia di muka bumi ini memiliki kecerdasan. Ya, tuh. Entah itu anak yang berkebutuhan khusus,
entah itu anak yang autis, tetap Allah itu adil. Allah itu berkuasa terhadap makhluknya, terlebih kepada manusia. Ya. Allah misalnya dalam pandangan kita kekurangan, dia tidak memiliki tangan keduanya, tetapi Masya Allah kakinya bisa menulis. Kakinya bisa menggambar dengan bagus. Padahal kita yang diberi kesempurnaan tangan, kaki, belum tentu bisa menulis dengan kaki. Meskipun dibayar 1 juta untuk 1 kalimat, tidak akan mungkin. Ya. Tetapi kita lihat, ada satu hal yang betul-betul di sini keadilan Allah diperlihatkan. Ya. Kemudian tahap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Kecerdasan musik ditandai kemampuan membedakan tinggi dan rendahnya nada. Jadi sejak dini anak sudah mulai terlihat kecerdasannya. Ya. Ada anak yang senang berlari-lari di rumah itu tidak mau diam. Ya. Atau ada anak yang ketika dia diberi mainan, dia meruksak dulu, kemudian dipasangkan kembali. Itu sudah mulai rasa ingin tahunya tinggi. Maka kita beri dorongan agar dia banyak terus belajar tentang apa yang dia sukai. Ya. Itu. Ya. Kemudian menginjak remaja sampai dewasa, kecerdasan diekspresikan melalui profesi dan hobi. Ini akan sangat terkait sekali. Jangan jauh-jauh lah. Ya. Itu saya merasakan sendiri. Ya. Saya tidak banyak bicara, sejak kecil itu hanya melihat sejak kalau ada kegiatan itu. Ya. Kemudian juga tidak dulu sulit untuk berbicara itu, bergetar, kaku, ya. Dipanggil guru itu sudah gugup gitu. Tapi seiring dengan perkembangan dan banyak berlatih, oh ternyata bakat dan potensi yang tersimpan itu bisa kita gali. Ya, maka tidak ada seorang manusia yang gagal. Pada dasarnya sedang berproses untuk menjadi dirinya yang sebenarnya. Ya. Maka inilah yang harus Bunda ingat, ya, bahwa kecerdasan majemuk itu bisa terjadi kepada anak usia dini yang ada di rumah. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Ya, kalau melihat anak yang pendiam saja, boleh jadi dia diam itu sedang berpikir mendalam, atau dia tidak mau bermain dengan teman-temannya. Boleh jadi dia senang sementara untuk menyendiri. Ya. Kenapa? Dia ingin belajar. Ya. Boleh jadi dia dalam pikiran itu banyak berbagai pertanyaan. Ya. Nah, satu ketika mungkin di kelasnya dia pendiam, di rumah celotehnya luar biasa. Dan itu terjadi ketika saya mempunyai seorang siswa anak usia dini, di sekelas diam, tapi ibunya berkata, Masya Allah kalau di rumah itu celotehnya. Nah, itu satu contoh. Ya. Ini Bunda yang harus kita sama-sama belajar tentang karakter kecerdasan majemuk. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.